Sedot duit pinjol ilegal lagi nih cuy. Barusan dapat transfer masih panas masih hangat dari aplikasi pinjol yang baru ini. Dan tentunya di aplikasi ini bisa menggunakan beda rekening ya. Jadi kalian bisa menggunakan rekening orang lain. Dan tentunya untuk aplikasinya lumayan, duitnya bisa kalian buat jajan, buat beli gorengan dan lain-lain. Gak perlu dibayar tanpa DC lapangan. Dan untuk di aplikasi ini tanpa verifikasi telepon. Untuk duitnya cair dalam 10 menit dan langsung masuk ke rekening kalian. Buruan kalian gaskan, mumpung belum banyak orang mengetahui dan mumpung aplikasinya belum hilang ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu, tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat ya. Dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan tentunya jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi kalian jangan sampai kecolongan ya. Dan juga tidak lupa untuk berolahraga dan konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya, dan gak gampang terserang penyakit. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Gua udah lama nggak dengar kabar galbay di aplikasi pinjol ilegal dengan limit besar ya, ataupun mungkin kabar galbay dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang masih baru. Dan sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana ini baru banget, masih viral, masih panas-panasnya nih melakukan pencairan. Dan juga untuk di aplikasi ini belum banyak orang yang mengetahui cuy. Nah, dan juga kalian bebas mau ngajuin dengan beda rekening di aplikasi ini karena memang aplikasinya masih rada error. Jadi ya nggak terlalu membutuhkan kesinkronan data ya. Ya yang penting kalian masukkan saja, dan sudah banyak orang yang ngajuin juga di aplikasi ini dengan menggunakan beda rekening. Dan di sini juga gua baru pertama kali ngajuin, belum tahu aplikasinya ini gimana dan untuk perawatannya gimana dan lain-lain. Gua juga cuma iseng-iseng, ternyata bisa nyantol ya walaupun dengan beda rekening. Dan untuk di aplikasi ini nggak usah dibayar tanpa DC lapangan dan juga nggak ditelepon sama sekali untuk pencairannya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman, yaitu yang gua pinjam 700.000, tetapi yang masuk ke rekening ini hanya 424.000. Memang sangat ngenes banget karena di sini pemotongannya 276.000. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, "Bang, kok ada biaya pemotongan?" Dan ya sudah seperti ini cuy, kalau meminjam di pinjol ilegal itu pemotongannya gede banget, apalagi yang dikembalikan harus sama dengan jumlah peminjaman pokok dan kadang malah lebih dari peminjaman pokok. Nah makanya memang ini cukup memberatkan banget kalau meminjam di pinjol ilegal seperti ini. Nah untuk waktu peminjamannya pada tanggal 24 bulan 8 2021 dan hanya diberikan tenor 8 hari cuy, sangat rendah banget. Dan untuk jatuh temponya pada tanggal 31 bulan 8 2021. Dan untuk aplikasi ini gua akan langsung galbay sih, soalnya fix banget sih dari segi perawatan juga belum ada info, kemudian aplikasinya juga masih baru. Takutnya nanti kalau coba merawat ya malah di auto lagi dan kita udah rugi membayarkan biaya pemotongan ini ya. Apalagi ini tergolong gede banget dan ya limitnya sebenarnya sayang banget sih kalau mau langsung digalbay, soalnya masih kecil. Tapi ya mau gimana lagi, daripada nantinya kita dapat zong ya mending langsung aja digalbay. Dan untuk di aplikasi ini tanpa DC lapangan, jadi ya kalian nggak akan didatangi ke rumah ya, soalnya aplikasinya masih ilegal. Berbeda halnya kalau aplikasinya sudah legal OJK ya, kalau itu mah pasti akan ada DC lapangannya ya, walaupun nggak semua daerah itu ada. Nah untuk di aplikasi ini gua menggunakan rekening bank orang lain, jadi KTP dan rekeningnya berbeda. Kalian bisa coba saja. Dan kenapa seperti itu, karena memang aplikasi ini masih rada error dan untuk sistemnya juga masih burik banget. Jadi ya mungkin nggak terlalu ketat atau gimana ya. Dan ini pengajuan pertama gua di aplikasi ini. Ya gua pikir hanya beberapa orang saja yang bisa ataupun hoki, ternyata di grup-grup pinjol juga lagi ramai dibahas nih cuy untuk aplikasinya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasi
aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kreditin, dan untuk aplikasi ini baru banget ya, dan ya pasti orang-orang belum pada tahu untuk aplikasi ini. Bahkan para galbayers, para pinjolers juga mungkin belum tahu aplikasi ini apa ya. Nah, untuk aplikasi ini dia kode OTP-nya yaitu Sakupedia. Kalau nggak salah Sakupedia itu ada Pinjamku, Danaku, dan apalagi ya, pokoknya ada beberapa sih untuk kode OTP Sakupedia ini. Dan di sini adalah pengajuan pertama gua. Jadi untuk info dan lain-lainnya masih terbatas banget. Namun kalau kalian yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ataupun sudah pernah cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita sharing bareng dan kita gaskan lagi untuk saudaranya ya. Siapa tahu bisa lumer lagi ya. Apalagi kalau bisa lumer menggunakan data Galbay. Waduh, mantap banget tuh cuy. Nah, oke, kita langsung saja dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kreditin, pinjaman tanpa agunan yang dideveloperi oleh Sirusudi. Dan untuk aplikasi ini dia belum terdaftar di OJK, masih ilegal, dan pastinya ya aplikasinya masih burik banget ya. Ya seperti ini saja sih, nggak ada yang spesial. Dan buat kalian yang pengen dapetin aplikasinya bisa melalui link yang gua sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Mumpung aplikasinya belum diblokir oleh OJK, jadi ya buruan kalian habisin saja duitnya. Dan kalau udah diblokir oleh OJK sih ya otomatis kalian dapat jackpot sih ya. Nah, untuk aplikasi ini jumlah downloadnya baru mencapai 50.000 download, rating 4,3 dengan ulasan 736 ulasan. Berarti untuk orang meminjam di aplikasi ini mungkin udah ada 10 ribuan lebih ya, tapi nggak tahu juga pencairannya apakah bisa seperti itu atau gimana. Dan kalau untuk tampilan brosurnya sih lumayan bagus, tetapi dia nggak menjelaskan terkait detail aplikasinya ya. Nah, di sini kalian jangan sampai kepancing dengan kata-kata dari aplikasi pinjol ilegal seperti ini ya, soalnya berbanding terbalik biasanya dengan yang ada di realitanya ya. Nah, namun seperti biasa sebelum kalian meminjam di aplikasi ini, buat yang masih pemula ataupun buat yang belum tahu aplikasi ini, pastinya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya. Dan pastinya ini bisa menjadi bahan acuan kalian ataupun bahan pembanding kalian dengan pinjol-pinjol lainnya. Dan ya seperti biasa kalian harus ketahui dulu resiko meminjam di pinjol ilegal itu apa, dan jangan asal langsung ngajuin saja ya cuy, karena berisiko banget. Nah, untuk di aplikasi ini dia mengatakan bahwa untuk produk peminjamannya mulai dari 700.000 hingga dengan 7 juta rupiah. Kemudian untuk syarat mengajukan peminjaman di Kreditin ini katanya berusia 18 hingga dengan 55 tahun ya. Namun kemarin ada beberapa orang yang berusia 17 tahun itu bisa mengajukan ya teman-teman. Nah, makanya kalian bisa coba saja kalau yang belum cukup umur. Ya siapa tahu hoki ya teman-teman. Ya kadang juga untuk detail dengan aplikasinya kadang berbanding terbalik ya, apalagi ini pinjol ilegal sih. Dan di sini harus warga negara Indonesia dan juga memiliki pendapatan tetap. Nah, di sini ada beberapa orang juga yang mengajukan dengan menggunakan KTP biasa ya, yang bukan KTP elektronik. Nah, tetapi rata-rata itu di auto semua cuy. Gua nggak tahu kenapa, mungkin sistem atau gimana. Jadi saran gua kalau pengen mengajukan gunakan KTP elektronik ya. Nah, di sini semuanya kalian bisa lihat, namun ya namanya juga pinjol ilegal seperti ini masih jelek banget aplikasinya, mungkin juga nggak modal ataupun mungkin udah mau bangkrut ya. Dan di sini dia dirilis sejak 2 Juli 2021, masih baru banget kan cuy. Makanya pencairannya ini masih panas banget. Dan ya kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi untuk Kreditin ini. Tampilannya seperti ini ya, masih jelek banget sih ya. Nah, seperti biasa di sini ada peminjaman yang pertama itu 700.000 yang maksimalnya 2.800.000. Nah, buat kalian yang masih pemula dan baru pertama kalian meminjam, gua saranin kalian bermain di limit 700.000 saja dulu cuy. Karena 700.000 saja itu kita masih sering di auto, apalagi kalau kita langsung naik ke 1 juta ataupun 2 juta ke atas ya. Apalagi di aplikasi ini tentunya ya belum ada orang yang mempunyai akun lama ya, dan pasti belum banyak juga orang yang pernah meminjam di aplikasi ini. Nah, makanya untuk penggunaan akun lama mungkin belum worth it ya. Rata-rata yang mengajukan di aplikasi ini adalah pengajuan pertama ya teman-teman. Nah, di sini kalian pilih 700.000, namun di sini dia menjelaskan tenornya 92 hari hingga dengan 180 hari. Nah, ini kalian jangan sampai termakan dengan pancingan ini cuy. Soalnya kalian bisa lihat rata-rata aplikasi pinjol ilegal itu kalau memberikan tenor paling 7 hari,
15 hari biasanya paling tinggi, dan paling rendah gua pernah dapetin 3 hari sampai dengan 4 hari. Waduh, itu ngenes banget sih. Apalagi kalau misalkan biaya bunganya gede banget. Waduh, itu ya cukup memberatkan banget untuk masalah pembayaran nantinya. Nah, makanya kalau di aplikasi ini sih buat orang yang pengen galbay saja ya. Kalau pengen meminjam dengan secara benar, mending ke pinjol legal OJK saja cuy, karena ya pasti kalian nggak akan dapetin tenor yang serendah itu ya. Nah, di sini kita langsung tekan ajukan sekarang. Dan untuk pengisiannya ya begini ya teman-teman. Hanya ada 3 informasi, yaitu informasi data identitas, informasi dasar, dan informasi bank. Di sini coba kita masukkan saja dulu. Nah, di sini KTP-nya dia cukup menjelaskan secara detail sih. Ada foto miring, datanya nggak boleh jelas, datanya nggak boleh terhalang, pastikan latar belakang bersih. Nah, maksud dari latar belakang bersih ini adalah latar belakang yang ketika kalian menaruh KTP kalian, misalkan kalian taruh di lantai yang berwarna putih. Nah, itu maksudnya yang seperti itu ya cuy. Dan untuk tip ini berlaku juga di pinjol-pinjol lainnya, baik yang legal maupun yang ilegal ya. Nah, kemudian untuk pencahayaannya, verifikasi wajah di sini harus memadai ya teman-teman. Nah, kemudian tidak masuk layar, wajah nggak boleh terhalang, foto yang tidak jelas itu dapat juga membuat kalian ditolak verifikasi wajahnya. Nah, buat yang sering ditolak verifikasi wajahnya, bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data dan verifikasi wajah ya. Di situ udah lengkap banget gua bahas. Dan setelah itu di sini ada untuk informasi dasarnya. Nah, karena di sini gua nggak mempunyai data amunisi lagi dan nggak mungkin juga menggunakan data pribadi, jadi gua bahas secara singkat saja. Di sini informasi dasarnya mencakup ya data-data kalian di KTP, alamat tempat tinggal, dan lain-lain. Dan pastikan untuk data kalian jangan berbeda ataupun nggak sama dengan yang ada di KTP, soalnya itu akan di auto ya. Dan untuk selanjutnya di sini ada informasi bank. Nah, untuk informasi bank ini kalian bebas mau ngajuin dengan bank apapun, soalnya belum ada info terkait bank yang paling cepat dicairkan ya. Nah, apalagi untuk pencairan yang paling cepat di aplikasi ini itu sekitaran setengah jam. Gua nggak tahu kenapa selama itu, padahal ya orang ngajuin juga belum banyak ya. Harusnya sih bisa cepat sampai dengan 5 menit, 3 menit, ataupun langsung di ACC langsung masuk juga untuk duitnya ya. Dan di sini dia mempunyai kupon pengurangan jumlah pembayaran ya. Namun gua nggak tahu apakah kita harus beli lagi untuk ini, dan gua juga nggak biasanya pakai ya, kecuali kalau di pinjol-pinjol legal OJK itu baru gua pakai ya. Karena ya pastinya untuk biayanya juga murah banget. Dan di sini sebelum kalian meminjam, pastikan baca dulu perjanjian peminjaman yang ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini aplikasinya itu tentunya mengakses handphone kita, lokasi, media, kontak, dan lain-lain. Jadi ya sebelum kalian mengajukan di aplikasi ini, dan bahkan sebelum kalian menginstal aplikasinya, saran gua amankan terlebih dahulu data-data kalian. Entah kalian mau pindahkan di handphone lain ataupun kalian mau ganti kontak-kontak kalian dengan kontak fake, ya itu terserah dari kalian. Dan saran gua sih kalau memang kalian mempunyai handphone untuk pengajuan pinjol, ya gunakan itu saja ya teman-teman. Akan tetapi untuk akun-akun rawatan kalian, misalkan kalian mempunyai peminjaman di Kredit Pintar ataupun Rupiah Cepat yang kalian khusus untuk merawat, uninstall saja terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi ini, karena dia ini bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita ya. Dan pastinya di aplikasi ini bisa digonik ya. Jadi kalau kalian nggak mempunyai data yang masih fresh, ya bisa kalian coba menggunakan data galbay, yang pastinya jangan galbaynya itu di saudara aplikasi ini ya. Entah itu kalian misalkan galbay di Fintech Asia atau kode OTP atau pinjol dengan kode OTP lain, kalian bisa gaskan. Namun kalau untuk galbay di saudaranya seperti Pinjamku, Danaku, dan lain-lain, itu otomatis akan di auto, dan belum ada orang yang lolos sih. Tetapi siapa tahu kalian sudah pernah cair dengan menggunakan data galbay dari kode OTP aplikasinya, bisa kalian sharing di kolom komentar ya. Nah, setelah itu di sini kalian tinggal tekan konfirmasi, dan otomatis pengajuan kalian akan ditinjau oleh aplikasinya. Nah, sedikit tips dari gua, kalau kalian nggak mempunyai rekening ya, bisa kalian pinjam rekening orang lain ya,
dan juga di aplikasi ini bisa menggunakan akun rekening yang beda dengan KTP ya. Gua nggak tahu kenapa, dan itu sih jarang banget ada aplikasi pinjol yang seperti itu ya. Biasanya sih auto ditolak sih teman-teman. Namun walaupun ada beberapa orang yang bisa menggunakan akun yang berbeda, itu nggak bisa dipukul rata, semuanya bisa cair juga ya teman-teman. Dan untuk faktor-faktor yang membuat kita di auto itu banyak banget. Jadi bukan hanya dari segi pengajuan, bukan hanya dari segi rekening, kadang sistem juga itu paling besar kemungkinan untuk kita di auto ya. Nah, kadang kita udah lengkap banget datanya, udah melakukan berbagai macam trik dan tips, tetapi kalau dari sistemnya yang auto kita nggak bisa ngapa-ngapain cuy, apalagi dari tim auditnya ya. Dan untuk di aplikasi ini kalau misalkan kalian udah dicairkan, langsung aja tarik duitnya ya, nggak usah dilamain ya, soalnya ya takutnya nanti kalian di-prank oleh aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, di sini ada informasi kalau kalian misalkan di ACC atau enggaknya ya, dan juga ada nomor customer service dari aplikasinya. Dan untuk di aplikasi ini bebas kalian mau galbaikan tanpa DC lapangan dan pastinya tanpa ditelepon. Akan tetapi untuk kondar kalian yang nanti akan kalian masukkan itu pastikan aktif ya. Soalnya di aplikasi ini dia memiskol, kadang di nopeng, kadang di kondar. Dan juga pastikan untuk jaringan kalian itu stabil ya. Jangan sampai nge-lag ataupun trouble, karena kadang kalau misalkan kita di miss call terus jaringannya nggak stabil, itu nggak bisa tembus cuy ya. Nah, makanya pastikan jaringan kalian stabil dan juga nomor kondar dan nopengnya itu aktif ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online kreditin. Dan buat kalian yang mungkin udah pernah cair di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar, atau mungkin kalian udah japo, udah galbay, ataupun udah merawat, sharing saja di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng lagi untuk saudaranya. Dan buat kalian masih bingung, ketikkan saja di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan support kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.